dan tak pernah pamer barang mewah di laman media sosialnya, Della Sabrina istri Irfan Hakim menuai puji banyak orang di luar sana. Sehari-hari, Della selalu membalut diri dengan penampilan dengan busana muslimah lengkap dengan hijab syar'i yang biasa dikenakannya. Dan sebagai istri Irfan Hakim, Della sejatinya bisa saja meminta tas atau barang berharga ratusan juta rupiah. Tapi putri dari seorang jenderal ini enggan gelap mata karena harta. Pernah satu kali dibelikan Irfan Hakim tas mewah, Della justru nyaris tak pernah menggunakan pemberian sang suami. Barang branded aja kan sebagai suami suka pengen beliin gitu. Kayak aku pernah beliin tas mewah gitu, buat aku mewah lumayan lah. Nggak dipakai sama dia tuh, Bun kenapa dipakai? Berat, katanya kan emang rata-rata kan emang ada beberapa tuh tas tuh kosong aja udah berat gitu. Dia mah yang simpel-simpel aja, ya kadang-kadang tasnya itu aja, yang kadang-kadang dia pakai backpack, sesantai itu. Dan dia juga kemana-mana juga kadang-kadang kalau pas lagi nggak ada sopir juga nyetir sendiri. Iya, anterin anak kadang-kadang pas lagi cepat-cepat, yaudah yuk sama bunda. Nyetir motor juga dia suka boncengin anak naik motor sesantai itu. Tidak suka melakukan itu karena kan kita juga keluarga besar dengan ekonominya juga beda-beda, takut menyakiti dengan menunjukkan kemewahan. Didikan keluarga juga kebiasaan 18 tahun mengarungi rumah tangga bersama Irfan Hakim membawa Della Sabrina punya cara tersendiri untuk tunjukkan bakti. Memilih fokus menjadi ibu rumah tangga, Della bahkan terbilang jarang ikut serta bersama suaminya. Entah itu mendampingi Irfan Hakim bekerja atau datang ke acara berdua. Selain Irfan Hakim mengaku lebih nyaman saat bekerja sendiri tanpa kehadiran keluarga, Della pun disebutnya lebih senang datang ke kajian ketimbang datang ke acara-acara di panggung hiburan. Itu pilihan dia juga, jadi dari awal juga dulu dia tuh kadang-kadang kurang nyaman juga kalau terlalu diekspos dan lain-lain. Dari awal pernikahan zaman dulu juga, jadi makanya dulu kalau 18 tahun lalu tanggal 7 bulan 7 2007 kan orang tahu saya baru mau menikah tuh kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu sebelum, baru aku ekspos karena emang dari dulu dia nggak nyaman. Kegiatannya juga kan emang banyaknya dengan kajian, dia tuh punya kelompok pengajian dan lain-lain. Makanya aku juga kayak misal kok ke acara-acara, kok nggak pernah bawa istri ya, emang karena saya ke acara-acara juga di sela-sela kesibukan aku, jadi kayak kerja ke mana dulu baru kerja lagi gitu, misalnya ada undangan apa gitu, atau pulang kerja malam-malam nyempetin ke undangan ya. Kalau istri suruh ikut tuh aku tuh suka ini juga, kalau lagi kerja terus ada istri tuh suka bingung, jadi mikirin gimana ya dia ya makannya gimana gitu. Jadi terbiasa dari dulu kalau kerja tuh udah fokus cuma saya dan tim. Popularitas dan tumpukan uang tak membuat Irfan Hakim dan istri jumawa. Saat banyak pesohor terjebak dalam budaya flexing, Irfan Hakim dan istri justru jauh dari stigma ini. Tak punya koleksi mobil mewah, Irfan Hakim menyebut punya 3 mobil untuk dirinya, istri, dan 1 lagi untuk kebutuhan anak-anak. Dengan gayanya, Irfan Hakim menyebut lebih memilih sapi ketimbang mobil mewah berharga miliaran rupiah. Dan ini pula yang tergambar ketika Ayu Ting Ting melihat setiap sudut kediaman Irfan Hakim, di mana banyak barang antik dan aneka hewan peliharaan. Ini tuh ayam dari Jepang, Onagadori. Onagadori itu ayam Jepang, ekornya panjang banget. Nah, di sananya pun kurungan. Kandangnya tuh gini nih, lihat nih yang ini. Aslinya mah kalau di Jepangnya tuh kayak lemari, beneran lemari tuh. Kalau ini kayu diukir, bagus banget loh. Tapi ini bagus banget satu loh. Kayu tuh. Sumpah. Ini jadi tuh, ada hewan. Ya. Dan gue juga kan tidak koleksi mobil mewah, tidak koleksi barang-barang brand. Gue pribadinya pun seperti itu. Karena kita tuh sama-sama ya sukanya tuh kayak gue. Gue kalau diliatin mobil mewah sama sapi gendut, gue milih sapi gendut. Mobil gue di rumah cuma ada 2. Tiga. 1 buat saya, 1 buat anak-anak, 1 buat istri. Udah. Kenapa nggak lebih ya? Emang belum perlu lebih. Nah sekarang Aisyah kan udah 17 tahun. Udah bisa nyetir, udah mulai bikin SIM. Oh ya udah berarti nambah mobil ya. Bukan dijejerin buat koleksi, gue nggak gitu. Jadi mobil ya dipakai, dibeli ya emang perlunya itu. Sadar bahwa setiap orang punya kesenangan berbeda, Irfan Hakim dan istri sudah benar-benar saling memahami satu sama lainnya. 18 tahun bersama, Irfan Hakim dan Della sudah saling tahu tanpa harus menjelaskan dengan gamblang. Dan bagaimana ketabahan Della sebagai istri, lagi-lagi dipuji ketika jarang bertemu sang suami. Segudang kesibukan Irfan Hakim di pentas keartisan membuat mereka terkadang hanya bisa bertukar cerita menjelang tidur di malam hari. Lagi syuting nggak bisa video call, dianya lagi sibuk, ya paling WA aja, kangen gitu. Ya nggak tahu dibalasnya kapan. Astaga. Keterlaluan banget sih. Sa istrinya nanya gitu doang balasnya lama ya. Kayaknya hampir
sama suami gitu. Balasnya besok. Tiap tahun juga kita anggap terberat karena kita nggak pernah ngegampangin setiap momen. Maksudnya kata orang 5 tahun awas nggak ada. Setiap hari bahkan kita tuh harus belajar untuk terus mencintai, menerima kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Karena banyak kejadian juga kok sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tiba-tiba bisa ada sebuah kisruh. Apalagi kan sekarang udah 18 tahun menikah, alhamdulillah udah sampai levelnya tuh ya saling nerima udah. Ya udahlah, dia yang gini, gue yang gini, gue udah omongin dia nggak berubah-ubah, dia juga ngomong ke gue berubah-ubah. Ya udahlah ya, gitu ya udah. Punya istri seperti Della Sabrina, Irfan Hakim berselimut bangga juga harus sejadi-jadinya. Bagaimana istri bisa begitu mengerti dengan segala kesibukan tanpa pernah menuntut banyak hal, membuat air mengalir di pelupuk mata Irfan Hakim. Terlebih ketika sang istri disebutnya sebagai kunci kesuksesan, juga pengingat terbaik untuknya hingga sekarang. Gue itu kan udah nggak muda sebetulnya, tapi gue nggak pernah merhatiin umur gue. Justru yang ngingetin tuh selalu bunda. Kan gue tuh aktivitas gue tuh, gue masih suka berkuda, jumping, jatuh. Gue masih naik gunung, tebing, terus gue terperosok di batu, di tebing batu pernah sampai berasa lumpuh, terus jatuh dari kuda, kepala kejedot gitu. Jadi istri gue selalu ngomong gini, ayah udah nggak muda, ayah ingat umur, selalu dia ngingetin. Lanjutkan lagi perjuangan telah dirintis. Banyak orang yang tergantung pada kita, banyak yang mendapatkan keberkahan dengan pencapaian kita. Dan di bentangan 18 tahun kebersamaan sebagai suami istri, Irfan Hakim tak gengsi untuk menguntai permintaan maaf pada sang istri. Sebagai ayah, Irfan Hakim boleh percaya diri menyebut dirinya adalah ayah yang baik. Tapi sebagai suami, Irfan Hakim merasa masih banyak kurangnya, terlebih ketika sering meminta Della mengalah untuk keluarga. Meski menempatkan pekerjaan sebagai yang pertama, tapi Irfan Hakim selalu menjadikan keluarga sebagai prioritas utama. Kerja tuh buat gue tuh yang pertama, tapi keluarga tuh utama. Makanya ketika gue bekerja tuh, kalau ada kabar yang agak sedikit tentang keluarga tuh, wah langsung gue ke distract banget. Gitu. Ke distract, jadi tetap profesional, tapi tiap berhenti, gimana nih, gitu-gitu. Berarti banget, sangat berarti banget. Dan tapi gue akuin sih, gue sebagai bapak yang baik sih, gue bisa jamin. Karena di sedikitnya waktu gue buat anak-anak, gue selalu memprioritaskan dan juga mengistimewakan anak-anak gue. Masya Allah. Di kondisi apapun, kondisi capek dan lain-lain itu, gue memprioritaskan anak-anak gue. Tapi mungkin buat menjadi suami yang baik, mohon maaf, tidak bisa semaksimal seperti aku menjadi bapak yang baik. Masih banyak waktu-waktu yang masih ingin pengertian dari istri untuk mengorbankan diri seperti itu. Tapi kalau buat anak-anak tuh gue ngorbanin diri gue, tapi kalau buat istri itu gue minta istri gue mengorbanin diri buat gue gitu. Suka sekali dengan pasangan ini yang mungkin tidak gembar-gembor kemesraan gitu ya. Dan pastinya juga tidak mengumbar kemewahan. Tapi kalau ditanya aset ya, waduh, mungkin semua orang juga sudah tahu ya. Mungkin satu helai bulu di binatangnya aja udah berapa itu harganya ya. Keren banget, luar biasa. Tapi ini menjadi pengingat ya, kalau mencari pasangan itu adalah pasangan yang setara gitu. Karena bisa melihat gitu mereka berdua tadi, ya sama-sama memang mencintai kesederhanaan, mencintai makna gitu. Dan itu yang paling penting sebenarnya. Benar ya, kan? Jadi mungkin daripada beli sapi, daripada beli mobil apa, mending beli sapi limosin tadi gitu ya. Jadi keren banget karena kalau sapi itu investasi. Kalau misalnya mungkin kita beli mobil langsung hari kedua langsung jatuh harganya jadi second gitu ya. Keren banget. Abis itu on the way beli sapi kita Bu? Ya boleh lah ya, saya kambing dulu.